warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurliana dengan NIM D02255114. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aritmatika biner dan bilangan bertanda. Fungsinya untuk memahami bahasa asli komputer. Nah, mari kita lanjut. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama tentang konsep dasarnya. Aritmatika biner yaitu sebuah operasi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dilakukan dengan bilangan basis 2. Karena prinsip utamanya yaitu aritmatika biner hanya mengenal dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena operasi inilah yang dieksekusi oleh ALU, Arithmetic Logic Unit, di dalam prosesor untuk menjalankan semua program perangkat lunak. Oke. Nah, kita masuk ke penjumlahan biner atau binary addition. Nah, aturan dasar. Jika 0 plus 0 sama dengan 0, jika 0 plus 1 sama dengan 1, jika 1 plus 0 sama dengan 1, dan jika 1 plus 1 sama dengan 2. Namun, karena bilangan biner dari 2 adalah 10, kita tulis 0, simpan 1. Apabila di depannya masih ada sebuah angka, apabila tidak kita tulis 10 saja. Nah, karena di sini contohnya masih ada bilangan 1 di depannya, berarti 1 tambah 1 tambah 1. Karena 1 tambah 1 di sini yaitu sebuah angka yang memang sebuah kondisi, dan satu ini sehingga ada 3. 1 ini adalah hasil daripada simpanan, dan apabila ada lagi kita tulis 1 kemudian simpan 1, jika tidak maka tulis saja 11. Nah, kita ke studi kasus. Studi kasusnya yaitu 1101 biner ditambah dengan 1011 dalam desimal, yaitu 1101 adalah 13 dan 1011 adalah 11. Jadi mari kita buktikan, karena kalau dilihat dari sini maka hasilnya harusnya 24. Nah, kita sejajarkan begini, kemudian 1 plus 1 sama dengan 2. Tapi karena 2 adalah bukan bilangan biner, kita ubah dulu jadi 10. Kita tulis 0, simpan 1. Kemudian 0 plus 1 ditambah dengan 1 hasil simpanan tadi, berarti kembali ke 10, yaitu 0 simpan 1. Kemudian 1 plus 0 plus 1 yang disimpan tadi, berarti 0 plus 1. Nah, 1 plus 1 plus 1 karena sudah tidak ada di depannya, kita tulis bilangan biner 3, karena kan 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Biner 3 yaitu 11, jadi kita tulislah 11.000. Nah, kalau kalian ingin mengecek, kalian bisa melakukan seperti di sini, yaitu 11.000 biner 2 kita dikali dengan 1 kali 2 pangkat 4, kemudian dilanjut 2 pangkat 3, dilanjut 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 0, dan apabila dijumlahkan semuanya maka menghasilkan 24. Jadi ini benar. Nah, kita lanjut ke pengurangan biner atau binary suppression. Aturan dasar, jika 0 kurang 0 itu berarti 0. Jika 1 kurang 0 berarti 1. Jika 1 kurang 1 berarti 0. Tapi jika 0 kurang 1 kan otomatis tidak bisa ya teman-teman, karena 0 itu lebih kecil daripada 1, berarti kita harus pinjam di depannya. Nah, kita langsung ke studi kasus, yaitu seperti yang tadi, 1101 dikurang 1011 dalam desimal berarti 13 kurang 11. Nah, kita sejajarkan seperti ini, kemudian 1 kurang 1 berarti 0.
Kemudian 0 kurang 1, kan tidak bisa ya. Jadi kita pinjam dari 1 di sini. Berarti dia itu berubah menjadi 2. Berarti 2 dikurang 1 kan 1. Kemudian 0 kan ini sudah berubah jadi 0. 0 kurang 0 berarti 0. Kemudian 1 kurang 1 berarti 0. Berarti hasilnya adalah 0, 0, 10. Atau bisa kita tulis 10. Dan kita cek 10 itu binarnya berapa. Dan ditemukanlah binar dari 10 adalah 2. Berarti cocok dengan hasil dari desimal. Ini valid. Nah, selanjutnya kita ke perkalian biner. Konsep dasarnya, metode menggunakan shift atau geser dan add atau jumlahkan. Kita mengali dengan 1. Jika pengalinya itu 1, berarti kita salin bilangan yang dikalikan. Jika 0, berarti tidak perlu disalin, yaitu kita tulis saja 0. Studi kasusnya yaitu 101 dikali dengan 11. Nah, 101 kalau kita hitung-hitung berarti desimalnya itu 5 dan 11 itu desimalnya 3. Tapi ini sebagai catatan saja ya teman-teman. Kalian tidak perhatikan, kita perhatikan saja yang ini. Kemudian 1 dikali 1 berarti 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Seperti biasa. 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, tapi di sini teman-teman kalian apabila sudah menulis ini, bilangan kedua di sini kita geser ke kanan. Kenapa? Karena itulah kemudian konsep dari perkalian biner. Berarti kalau kita geser ke kanan berarti turun 1, 1 plus 0, 1, 0 plus 1 itu 1 dan turun 1. Berarti hasilnya adalah 1, 1, 1, 1 atau 15. Nah, kita kemudian lanjut ke pembagian biner. Konsep dasar dari pembagian biner adalah metode pembagian bersusun panjang, seperti yang kita kenal dengan istilah Porogapit. Nah, studi kasusnya yaitu 10 biner dibahagi dengan 10 biner, maka kita tulis seperti ini dulu, kemudian kita ambil 2 angka di depannya, yaitu 11. 11 dibahagi 10 itu menghasilkan 1. 1 kali 10 maka 10. Kemudian 11 kurang 10 yaitu 1. Turun 0. Kemudian 10 bagi 10 itu 1. 1 kali 10 10 dan hasil 0. Kan kita sudah ambil 0 1 kali di sini, tapi masih ada sisanya. Berarti kita bawa naik. Jadilah hasilnya 110 dan hasilnya adalah ini sebenarnya 110 atau 12 bahagi 2 sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bilangan biner bertanda. Bilangan biner bertanda adalah bilangan biner yang digunakan untuk menyatakan nilai positif dan nilai negatif dalam sistem komputer, karena pada dasarnya komputer hanya mengenal 1 dan 0, tidak mengenal apa itu bilangan positif maupun negatif. Nah, pada bilangan ini bit paling kiri disebut dengan MSB atau Most Significant Bit, yang kemudian berfungsi sebagai penanda bilangan, yaitu apabila 0 yang paling kiri berarti bilangan tersebut positif, apabila 1 yang paling kiri maka itu adalah tanda bilangan negatif. Selain sebagai tanda, MSB juga merupakan bit yang paling besar dalam sebuah sistem bilangan biner. Kesimpulan, bilangan biner adalah tanda digunakan agar komputer dapat membedakan nilai positif dan negatif dengan memanfaatkan MSB sebagai penanda tanda. Istilah penting yang perlu diketahui, MSB adalah Most Significant Bit atau bit paling kiri penentu tanda positif atau negatif, dan magnitude bit sisanya yang menentukan besar nilainya. Oke, kemudian kita lanjut ke sebuah metode referensi bilangan ini.
Nah, karena kan teman-teman kita sudah tahu bahwa komputer hanya mengenal 0 dan 1. Dan apabila kita ingin memberitahu ini positif loh, ini negatif loh, kita bisa gunakan metode ini. Yang pertama yaitu seek and method. Bit paling kiri MSB digunakan sebagai tanda 0 untuk positif dan 1 untuk negatif seperti sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu as second s complement, yaitu komplement 1. Merupakan sebuah angka 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Artinya kita melakukan inverse di komplement 1 ini. Jika sebuah bilangan 01 berarti kita inverse jadi 10. Nah, yang kedua yaitu komplement 2. Cara yang paling sering digunakan di komputer. Caranya adalah lakukan komplement 1 kemudian tambahkan 1 pada hasilnya. Nah, kita langsung masuk ke studi kasus saja agar kita punya gambaran. Nah, tapi sebelum itu kalian bisa lihat metode ini, yaitu ringkasan dari sebelumnya. Oke. Nah, kita ke soal 1 yaitu representasi side and magnitude. Tentukan representasi biner 8 bit untuk kemudian bilangan desimal min 12 menggunakan metode side and magnitude. Nah, karena kan kita sudah tahu nih bahwa side and magnitude itu artinya kita ubah binernya, kita lihat binernya apabila 1 yang terakhir berarti itu negatif, jika 0 berarti positif. Nah, semisal kita diberikan 12, berarti kita ubah dulu teman-teman 12-nya, yaitu 8 plus 4 plus 0 plus 0. Nah, dan kita dapatlah binernya yaitu seperti ini. Tapi ini masih 8 bit. Jadi, jika kita menentukan negatifnya, maka kita harus menambah 1 byte di depan agar komputer langsung tahu, oh ini negatif nih maksudnya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke metode yang kedua yaitu representasi komplement 1. Tentukan representasi biner 8 bit untuk bilangan desimal min 12 menggunakan metode 1s komplement. Pertama, biner dari plus 12 plus 25 adalah seperti ini. Karena kita ke komplement 1 berarti kita melakukan inverse. Kita balik 0 jadi 1, 1 jadi 0 dan hasilnya akan jadi seperti ini. Dapat kita lihat ini adalah hasil dari inverse-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya yaitu komplement 2. Komplement 2 adalah sebuah representasi dari komplement 1 kemudian ditambah 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan representasi biner 8 bit untuk bilangan desimal 18 menggunakan metode komplement 2. Semisal biner dari plus 18 atau positif 18 adalah 000101010. Kita cari komplement satunya, berarti kita melakukan sebuah inverse. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian kita komplement 2 yaitu kita tambahkan 1 di bagian paling kanan. Berarti 1 plus 1 yaitu 2. Karena 2 kita ubah menjadi biner jadi 10, jadi tulis 0 simpan 1. Berarti ini ada 1 di atas, 1 plus 0 berarti 1. Kita tulis 1, kemudian turunlah seperti biasa. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Karena perlu diketahui bahwa kita harus paham seperti ini karena inilah dasar dari sebuah program atau komputer kita mengerti bahasa kita. Nah, kalau kalian kuasai dunia digital, maka kalian harus gunakan dengan baik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're